mengapung, melayang, dan tenggelam. Pernahkah kalian terpikir kapal laut yang sangat besar dan terbuat dari besi bisa mengapung di atas laut? Sedangkan jarum yang sangat kecil bisa tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sebelumnya, kita akan melakukan sebuah praktikum sederhana. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah telur, 2 buah beker gelas, air, dan garam. Masing-masing beker gelas ini berisi air dan satunya berisi larutan garam. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita akan memasukkan telur ini ke dalam air segar. Dan lihat apa yang terjadi. Ternyata telur ini tenggelam di dasar beker gelas. Kemudian selanjutnya, kita angkat telur ini dari dalam gelas. Kemudian, kita masukkan telur ke dalam larutan garam dan lihat apa yang terjadi. Wow, ternyata telur ini mengapung. It's magic. Setelah sebelumnya telur ini tenggelam, mengapa dalam larutan garam telur ini bisa mengapung? Ada yang tahu sebabnya? Melalui kegiatan praktikum tadi, kita mengenal adanya keadaan benda tenggelam dan terapung. Ketika sebuah benda dicelupkan ke dalam air atau zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya apung atau gaya ke atas yang dikerjakan zat cair pada benda. Jika benda memiliki volume yang besar, maka akan memperoleh gaya apung yang semakin besar pula, sehingga benda akan mudah terangkat ke atas. Hal ini berkaitan dengan konsep massa jenis. Jika volumenya semakin besar, maka massa jenisnya akan semakin kecil. Sedangkan berdasarkan konsep Archimedes, ada 3 buah keadaan benda dalam zat cair. 1. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Yang kedua, benda akan melayang jika massa jenis benda dan cairannya sama. Dan yang ketiga, benda akan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis cairan. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal mengenai kapal dan jarum. Kapal laut yang begitu besar bisa mudah terapung dikarenakan kapal laut memiliki volume yang begitu besar, sehingga akan memperoleh gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan jarum. Volume dari kapal laut ini bisa begitu besar karena adanya volume udara tambahan yang mengisi rongga kapal, sehingga volume totalnya akan bernilai besar dan menghasilkan gaya apung yang besar pula. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa benda bisa terapung, melayang, dan tenggelam tergantung dari perbandingan massa jenis benda dengan cairannya. Berdasarkan praktikum tadi, telur bisa tenggelam dalam air segar karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air, sehingga telur akan tenggelam. Sedangkan ketika di dalam larutan garam, telur menjadi terapung. Hal ini dikarenakan massa jenis larutan garam lebih besar daripada massa jenis telur. Atau lebih tepatnya, massa jenis larutan tempat telur tercelup bertambah dibandingkan tempat telur tercelup sebelumnya atau di dalam air. Itulah sebabnya telur bisa terapung dalam larutan garam.